Hai semuanya, kembali lagi di channel Little Lizzy. Di video kali ini, saya akan membuat video mengenai 12 fakta Rizzy Rose season 2 part 2 yang akan tayang di tahun 2021. Sebelum mulai, yuk mari kita support channel kecil ini dengan subscribe dan like agar channel ini bisa mengalahkan PewDiePie. Setuju? 1. Pertengkaran Subaru dan Otto. Pada episode 1 part 2 akan ditampilkan pertengkaran Subaru dan Otto. Otto memukul Subaru serta membantingnya ke tanah karena dia kesal pada Subaru yang bersikap tenang kepada orang lain pada saat Subaru mengalami masalah. Otto pun mengejek Subaru karena selalu bersikap keren pada wanita yang ia cintai, yaitu Emilia dan Rem. Otto juga mengajak duel Subaru dengan tujuan membandingkan kekuatan mereka. Alhasil, Subaru tidak bisa menyentuh satupun bagian badan Otto dan babak belur dihajar Otto. Otto menyarankan dia untuk berlatih agar menjadi kuat karena Otto berpikir Subaru masih kurang baik fisik maupun mental. Otto memaksa Subaru untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi Subaru takut untuk menceritakannya kepada Otto dan memilih untuk berdiam diri. Otto pun tetap memaksa Subaru dan Subaru menceritakan masalahnya, seperti ia mengatakan mengenai kemunculan Greg Rabbit serta Roswell yang menjadi dalang dari semua masalah. Setelah mendengarkan cerita Subaru, Otto terkejut dan membulatkan tekad untuk membantu Subaru karena Otto memiliki utang budi kepada Subaru pada saat Subaru melepaskan Otto dari tahanan pada saat penyerangan sekte penyihir. 2. Pertaruhan Subaru dan kontrak Roswell. Setelah bertengkar dengan Otto dan menyusun rencana, Subaru dan Otto datang ke kamar Roswell dengan menghancurkan pintu. Melihat perilaku anarkis Subaru, tatapan Ram dan Roswell sinis. Roswell pun menyuruh Ram keluar dari kamar. Tujuan Subaru membawa Otto untuk menjadi penengah dan pendukung dalam pembicaraan Roswell, serta Subaru ingin memperkenalkan Otto. Otto pun terkejut melihat tubuh Roswell yang terikat dengan perban. Tanpa basa-basi, Subaru membuat taruhan kepada Roswell. Taruhan Subaru yaitu jika dia bisa membuat Emilia menyelesaikan ujian, menyelesaikan masalah di mansion, mengajak Garfield menjadi sekutu, maka Roswell tidak akan mengikuti kitabnya lagi dan mengikuti rencana Subaru hingga Emilia menjadi raja. Mendengarkan taruhan Subaru, Roswell sedikit marah dan murka karena itu mustahil rencana Subaru berhasil dan tentunya akan melenceng dari kitabnya. Subaru dan Otto pun memprovokasi Roswell dengan kata-kata yang membuatnya setuju dengan taruhan tersebut. Roswell pun mengajukan persyaratan, yaitu kontrak. Subaru pun menyuruh Otto keluar sebentar karena ini perbincangan rahasia bagi Roswell dan Subaru. Roswell membuat kontrak dengan Subaru dengan tujuan agar saat Subaru mengulang, maka kontrak itu tetap ada dan Roswell tahu jika rencana Subaru gagal. Sebenarnya, jika Subaru mati, maka dia akan kembali pada saat dia belum terikat dengan kontrak. Tapi Roswell tidak tahu kalau persyaratan Subaru mengulang harus mati terlebih dahulu. Subaru pun setuju dan mengikat kontrak dengan Roswell dengan menaruh mana Roswell ke dalam tubuh Subaru. Subaru diberi waktu 5 hari untuk menyelesaikannya. Jika gagal, maka di pengulangan berikutnya Subaru akan memakai cara Roswell, yaitu mengorbankan salah satu antara orang yang ada di santuari atau di mansion. 3. Pemutusan kontrak Park dan Emilia. Setelah berulang-ulang kali gagal ujian, Emilia terpuruk dalam kegagalan di dalam kamarnya. Subaru pun datang ke dalam kamar Emilia untuk menenangkan Emilia dan menjaganya tertidur. Subaru tersadar bahwa ada hawa keberadaan roh dalam kristal Emilia. Yaps, itu Park. Subaru pun mengajak bicara Park dan menanyakan kenapa dia tidak muncul di hadapan Emilia selama ini. Alasan Park hanya satu, agar Emilia mandiri menghadapi ujiannya tanpa bergantung padanya. Subaru pun marah pada Park yang selama ini meninggalkan Emilia pada saat dia frustasi, sedih, dan terpuruk. Park pun mempercayai Subaru untuk menjaga Emilia karena ia akan memutuskan kontraknya. Subaru pun menerima dengan berat hati karena dia tidak mempunyai kekuatan besar untuk melindungi Emilia. Park pun berpesan kepada Subaru agar menenangkan Emilia setelah memutuskan kontraknya. Yaps, kita sudah tahu jika Emilia dan Park sudah memiliki hubungan yang kuat seperti keluarga.
Dugaan Pak pun benar. Emilia terbangun dari tidur, dia menyadari bahwa ada yang aneh. Kristal di dadanya pun retak perlahan-lahan, menjadi abu hingga menjadi kepingan cahaya. Emilia pun menangis dan merengek seperti anak kecil. Dia mengontrol dirinya agar tidak membuat kekacauan di sekitar. Subaru pun datang ke Emilia dan menenangkannya. Setelah Emilia tenang, Subaru meminta Emilia untuk menceritakan apa yang dia lihat di ujian makam dan seperti apa masa lalunya. Emilia pun menceritakannya kepada Subaru. Emilia menceritakan pertemuan Emilia dan Pak di hutan yang tertutupi salju saat Emilia terbangun dari mimpi panjangnya dalam bekuan es. Dan mengenai penduduk hutan yang membeku, Subaru berpikir bahwa Emilia membekukan semua penduduk. Tetapi Emilia mengatakan kepada Subaru bahwa bukan dia. Emilia pun melanjutkan tidurnya dan menceritakan masa lalunya lebih detail kepada Subaru jika Subaru memegang tangannya selama dia tidur hingga esok pagi. Subaru pun mengambil kursi dan memegang tangan Emilia yang sedang tertidur. 4. Di part 2, kita akan ditampilkan masa lalu Emilia meskipun di Ovari Zero sudah ditampilkan. Tetapi di part 2 akan ditambahkan adegan yang baru, yaitu saat Emilia masih kecil dan munculnya karakter baru yaitu Fortuna sebagai bibi Emilia, meskipun Emilia menganggap Fortuna sebagai ibu angkat. Dan munculnya tokoh yang tak kamu sangka, yaitu Betelgeuse. Betelgeuse yang ditampilkan pada saat dia belum gila. Tetapi kehidupan yang bahagia itu lenyap ketika tamu tak diundang menyerang. Tamu itu adalah penyihir kesombongan, Pandora. Pandora membuat Betelgeuse gila hingga membuat Betelgeuse membunuh Fortuna di samping Emilia. Menyaksikan kejadian tersebut, Emilia mengamuk hingga membuat penduduk dan dirinya tertidur dalam bekuan es. 5. Hilangnya Emilia dan Lewes. Pada saat Emilia terbangun dan melihat Subaru tidak ada di dekatnya, Emilia merasa kecewa dan kabur dari kamarnya. Emilia kecewa dengan Subaru yang telah melanggar janjinya, yaitu memegang tangannya hingga esok pagi. Kita tahu bahwa janji pengguna Rose seperti Emilia adalah sakral, dan Subaru sudah pernah melanggarnya di season 1. Ram muncul di hadapan Subaru di pemandian laki-laki. Ram dengan wajah panik menanyakan keberadaan Emilia kepada Subaru. Subaru pun terkejut ketika Emilia menghilang dari kamarnya. Subaru dan Ram pun menemui Otto dan menanyakan keberadaan Emilia, tetapi Otto pun tidak tahu. Garfield pun muncul di hadapan mereka bertiga dan menanyakan keberadaan Lewes yang tiba-tiba menghilang. Kita tahu bahwa Lewes merupakan kerabat dekat Garfield, sehingga Garfield pun panik serta mencarinya. Subaru pun meyakini bahwa Emilia dan Lewes tidak bisa melewati penghalang. Oleh karena itu, Subaru akan mencari Emilia dan Lewes di sekitar hutan. Subaru menyuruh Ram dan Otto untuk mencari Emilia, karena tujuan Subaru yaitu mencari Lewes sebelum Garfield menemukannya, agar Subaru bisa menanyakan masa lalu Garfield dan Lewes yang menjadi kunci pembebasan Santuari. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengelilingi Santuari, akhirnya Subaru menemukan Lewes di sebuah gubuk bekas tempat tinggal Garfield dan kakaknya Frederica. 6. Masa lalu Lewes. Setelah Subaru menemui Lewes, dia sangat senang karena dia menemui Lewes terlebih dahulu daripada Garfield. Karena jika Garfield menemukan Lewes terlebih dahulu, maka rencana Subaru gagal untuk menanyakan masa lalu Lewes, Garfield, dan alasan menentang pembebasan Santuari. Saat season 2 part 1, Garfield membunuh penduduk, Otto serta Patridge karena disuruh oleh klon Lewes. Yaps yang menyuruh Garfield membunuh adalah Lewes yang ada di hadapan Subaru, yaitu Lewes Theta. Karena ada 4 jiwa dalam satu klon yang berganti setiap hari, maka Subaru memberi nama Lewes masing-masing, yaitu Alpha, Beta, Theta, dan Sigma. Lewes Theta adalah klon yang memiliki kualifikasi ujian, dan dia melihat masa lalu Lewes Meyer yang merupakan tubuh asli para klon Lewes. Lewes Theta memasukin makam untuk mencari Garfield di dalam makam, tetapi tanpa sadar, dia mengikuti ujian yang melihat masa lalu tubuh aslinya yaitu Lewes Meyer. Singkatnya, masa lalu Lewes Meyer adalah ketika dia hidup 400 tahun yang lalu bersama Echidna, Roswell, dan Beatrice. Kehidupan yang indah itu hancur karena muncul Hector si melankolis. Dia merupakan penyihir kemurungan dan dia laki-laki. Hector membuat kekacauan di Santuari, membuat Roswell cacat, membunuh Echidna, tetapi berkat pengorbanan Lewes Meyer, Santuari aman. Lewes mengorbankan tubuhnya dan jiwanya untuk membuat penghalang yang membuat Hector tidak bisa masuk.
Tentunya yang selamat dalam masa lalu itu hanyalah Beatrice dan Roswell yang cacat. Beatrice sangat sedih karena kehilangan sahabatnya yaitu Lewis, dan Roswell sangat sedih karena kehilangan gurunya yaitu penyiar keserakahan Echidna. Setelah mendengar masa lalu Lewis, Subaru menanyakan apakah klon Lewis sudah pernah ketemu Beatrice. Lewis tak menjawab belum pernah. Subaru juga berpikir bahwa Echidna tidak pernah menceritakan penyiar kemurungan Hector dalam pesta teh dan menanyakan dalam dirinya apakah Hector masih hidup atau mati. Subaru pun menanyakan mengenai masa lalu Garfield pada saat dia mengikuti ujian pertama kali. Lewis Teta menjawab dia tidak tahu secara detail. Garfield saat itu hanya berbicara ibu, ibu, dan ibu. 7. Pertarungan Garfield dan Otto. Saat Garfield mencari Lewis di sekitar hutan, dia terkejut karena mencium bau penduduk yang sangat banyak yang ingin meninggalkan santuari menggunakan kereta naga. Pikiran Garfield pun terbagi menjadi dua, yaitu mencari Lewis atau menghalangi penduduk yang ingin keluar. Garfield pun mendekati kereta naga yang membawa penduduk. Garfield pun bertemu dengan pedagang yang dia kenal. Yaps, itu Otto. Garfield pun langsung memeriksa kabin kereta. Ternyata dalam kabin kereta tidak ada penduduk, melainkan pakaian penduduk dengan bau mereka. Garfield pun mengira Otto mengerjai dia. Tujuan Otto adalah mengulur waktu dan membuat Garfield lelah. Otto pun mengajak debat Garfield dengan mengejeknya agar dia mengulur waktu untuk Subaru yang sedang mencari Emilia. Melihat Garfield yang ingin pergi, Otto pun melancarkan serangan dengan item sihir yang berbentuk cahaya matahari agar memprovokasi Garfield dan melempar minyak yang sangat bau ke hidung Garfield untuk merusak indera penciumannya. Setelah melancar berbagai serangan, Otto pun lari ke dalam hutan. Garfield yang merasa kesal mencari Otto. Otto menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi pada hewan dan pohon di sekitarnya yang bernama Divine Protection of Soul Language. Binatang di hutan pun menyerang Garfield yang berubah menjadi harimau. Keberadaan Otto pun ketahuan karena dia mencoba mendengarkan apa yang dipikirkan oleh Garfield dalam bentuk binatang buas. Otto pun diajar habis-habisan dengan sekuat tenaga. Otto mengeluarkan rencana terakhirnya, yaitu mengumpulkan mana hewan dan pohon yang ada di hutan yang merasa kesal kepada Garfield. Karena selama ini Garfield menebang pohon, mengganggu hewan hanya untuk latihan dan kesenangannya. Kekuatan Otto pun tidak bisa mengalahkan Garfield. 8. Masa lalu Otto Sweat. Setelah melancarkan kekuatan terakhir kepada Garfield, Otto pun seketika mengingat masa lalunya. Singkatnya, masa lalu Otto pada saat Otto masih kecil dijauh oleh teman-teman sebayanya karena memiliki kekurangan dan pendengaran. Otto pun diberi kekuatan Divine Protection of Soul Language yang bisa berbicara dan mendengarkan suara ke berbagai makhluk hidup. Tetapi dia mengalami masalah ketika dia menggunakan kekuatannya untuk membocorkan rahasia ke wanita orang kaya bahwa dia sudah selingkuh ataupun diancam dibunuh, dan dia melarikan diri dari tempat tinggalnya untuk menjadi pedagang keliling. Otto yang merasa kecewa pada dirinya karena dia putra pedagang yang terkenal dan mempunyai ilmu berdagang yang baik, memiliki nasib buruk yang menimpanya. Otto selalu sial karena dirampok, memiliki utang, dan ditangkap sekte penyihir. Dia bersyukur karena dia diselamatkan dari sekte penyihir oleh kelompok yang dipimpin Subaru. Otto pun sangat ingin sekali membalas budi kepada Subaru dengan membantu Subaru. Langkah pertama untuk membalas budi, Otto akan menghadapi Garfield. 9. Pertarungan Garfield dan Ram. Lihat Otto yang tidak berdaya, Garfield pun berniat untuk melancarkan serangan terakhir untuk melukai fatal Otto. Tetapi serangan itu gagal karena Garfield yang terluka fatal oleh serangan seorang wanita. Yaps, itu Ram. Ram pun mengejek keadaan Otto yang sangat miris dengan tatapan sinisnya. Alasan Ram membantu Otto karena itu rencana Subaru untuk membuat Ram sebagai sekutu tanpa pengetahuan Roswell. Meskipun Ram membantu demi Roswell dan tidak melenceng dari pertaruhan. Ram pun mengajar Garfield bertubi-tubi dengan mengumpulkan mana di tongkat yang dia pegang. Garfield yang berlumuran darah menyerang Ram dengan membabi buta. Tetapi serangan Garfield tidak mengenai selai rambut Ram satupun. Ram yang tiba-tiba terjatuh karena tidak bisa menggunakan sihir terlalu lama, tetapi dia selalu bisa menghindar dari serangan Garfield. Disinilah membuktikan perbandingan kekuatan Ram dan Garfield. 10. Pertengkaran dan ciuman Emilia. Membutuhkan waktu yang lama, Subaru akhirnya menemukan Emilia di dalam makam.
Subaru memaksa dirinya masuk ke dalam makam saat kualifikasi dia dicabut. Subaru merasakan mual dan isi perutnya seperti teracak-acak. Tetapi Subaru berhasil menerobos ke dalam. Emily menanyakan kondisi Subaru yang memaksa masuk tanpa kualifikasi. Subaru menjawab bahwa dia hanya merasakan mual seperti mabuk di dalam bis. Subaru berpikir kenapa Roswell sampai babak belur yang menantang masuk tanpa kualifikasi. Emilia pun bertanya kenapa Subaru mencari dia, karena menurut Emilia dia sudah sering menyusahkan Subaru selama ini. Subaru menjawab karena dia mencintai Emilia. Emilia pun mengungkit masalah tadi pagi saat Subaru melanggar janjinya untuk memegang tangannya hingga pagi. Emilia tidak percaya Subaru mencintainya karena Subaru sering melanggar janji Emilia. Emilia ingin sekali Subaru jujur dengan perasaannya karena menurut Emilia, Subaru sudah membawa beban Emilia selama ini. Subaru pun mengeluarkan perasaannya dengan amarahnya. Subaru mengatakan bahwa Emilia yang tidak mandiri, beban, bersikap percaya diri bahwa dia bisa menyelesaikan masalah, tetapi nyatanya tidak. Emilia pun membalasnya dengan amarah juga. Emilia mengungkit segala janji yang Subaru langgar dan meminta bukti bahwa Subaru mencintainya tanpa omong kosong. Subaru yang membulatkan tekad mendekati Emilia dan berlutut memegang pundak Emilia. Subaru pun bilang ke Emilia, misalkan tidak mau, hindari ya. Melihat Emilia yang tidak menghindar dan menutup matanya, Subaru pun langsung mencium Emilia sebagai bukti perasaannya yang mencintainya. Subaru pun menegaskan bahwa dia selalu mencintai Emilia dan percaya apapun yang terjadi. 11. Pertarungan Subaru dan Garfield. Setelah membuat mental Emilia kuat dan memberikan kepercayaan dengan ciuman, Subaru dan Emilia pun keluar dari dalam makam. Subaru dan Emilia pun disambut dengan Garfield dengan tubuh manusianya yang berlumuran darah. Subaru pun menanyakan kabar Otto dan Ram kepada Garfield. Garfield pun menjawabnya bahwa mereka sudah mati dibunuh oleh Garfield. Subaru percaya Garfield belum pernah membunuh dan tidak berani membunuh manusia. Meskipun di season 2 part 1 Garfield pernah membunuh, itu pun karena terpaksa, karena disuruh oleh Lewasteta. Dan Lewasteta sedang di tempat persembunyiannya dan berpihak kepada Subaru. Subaru pun memprovokasi Garfield dengan kata-kata. Merasa terprovokasi, Garfield berubah menjadi harimau besar. Subaru pun mempunyai rencana untuk mengalahkan Garfield. Subaru mengeluarkan kristal yang dia dapatkan dari Lewasteta. Subaru menggunakan sihir samak untuk membutakan mata Garfield. Subaru pun mudah mendekati Garfield karena indera penciuman yang rusak karena Otto. Subaru pun menusuk kristal ke pundak Garfield. Garfield pun berubah ke wujud manusia karena kekuatan harimaunya yang telah tersegel di kristal. Garfield yang murka pun mengajar habis-habisan Subaru. Emilia yang menonton pertarungan hanya berdiam diri karena dipercaya kepada Subaru. Subaru pun terus bangkit dan bangkit meskipun sudah babak belur. Merasa ada yang janggal, Garfield pun menjaga jarak. Subaru pun menanyakan alasan kenapa Garfield takut keluar dan masa lalunya. Garfield pun tidak menjawabnya. Subaru membocorkan rahasia Garfield yang dia dapatkan dari Echidna dan Lewes. Garfield yang mendengar Subaru membocorkan rahasianya, akhirnya Garfield mengungkapkan masa lalunya kepada Subaru. Setelah mendengarkan masa lalunya, Garfield meminta Subaru untuk menyerah. Tapi Subaru menjawab bahwa dia akan berhenti jika dia mati. Garfield pun melancarkan serangan terkuatnya untuk membunuh Subaru. Subaru merasakan ada yang aneh dalam gerbang mananya dan di dalam tubuhnya. Garfield merasakan serangan yang tertangkis oleh benda yang samar-samar dan hanya bisa dilihat oleh Subaru, yaitu tangan semu milik Subaru. Subaru pun melancarkan serangan tangan semu ke Garfield dan membuat Garfield ke udara hingga membuat Garfield pingsan. 12. Masa lalu Garfield. Sebelum terjadi pertempuran besar Subaru dan Garfield, Garfield pun membocorkan rahasia masa lalunya. Garfield yang saat itu masih kecil, dia menantang ujiannya di dalam makam dan melihat masa lalu yang belum dia lihat, yaitu ketika ibu dan kakaknya meninggalkannya dan kematian ibunya yang tertimpa tanah longsor dalam perjalanan.